mana? Sini sampai situ, sini sampai situ. Oke. Saya Kak Ros, apa kabar? Sudah siap sudah di layar kaca Anda? Sudah tentunya ya kan, gak sabar kan? Siapa aja yang akan aku omongin dan siapa aja yang aku ajak ngobrol-ngobrol. Kita sudah ada di acara Rumpi The Secret Club. Sama Daniel di pojok sana tentunya, kita ke pojokan dulu. Yuk. Kita akan membahas dulu berita-berita yang hot bagi data dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, yang menjadi highlight kita ini dari dunia maya begitu ya. Yang menjadi berita juga ini kayaknya adalah sosok-sosok pengusaha tapi yang juga viral gitu ya. Ya, yang namanya Putra Siregar. Ini lagi, kalau dulu kan viralnya karena banyak hal lah gitu ya. Terus juga sering temenan juga sama artis-artis. Terus kemarin juga sempat terlibat kasus pemukulan gitu dan lain sebagainya. Putra Siregar, nah sudah kasus itu kemudian ada pengajuan gugatan cerai dari istrinya gitu. Padahal pasangan ini tuh sering kalau sebelum-sebelumnya tuh ya kontennya kan kayak mesra banget ya. Nggak diduga tanggal 29 Desember kemarin ya. Sudah ada sidang mediasi pertama. Ini dari istrinya sudah mulai nggak gerah kayaknya. Dia mulai spill gitu ya. Apa yang di-spill? Karena dugaannya ada orang ketiga yang menyebabkan Septi ini mengajukan gugatan cerai. Dia bilang gini ya, dihancurin dari berbagai sudut dan yang bela diri sendiri, yang berjuang diri sendiri. Aku hanya memilih diam karena untuk kebaikan orang lain. Tapi diamku ternyata bisa menyakiti anak-anakku, katanya gitu. Aku yang selama ini hidup ngebatin, berusaha kuat demi anak-anakku. Dan sekarang aku lagi lelah banget harus kerja keras untuk anak-anakku. Kemarin-kemarin aku nggak boleh punya usaha, katanya gitu ya. Terus lanjut seru baca lagi. Oh ini. Jadi kayaknya dia itu ini ada di curhatan selanjutnya ya. Dia bilang katanya apa sih gak dikasih duit gitu ya. Sampai minta sama karyawannya si tokonya si suaminya itu juga gak dikasih gitu pokoknya. Jadi dia harus usaha banting tulang sendiri. Terus dia spill. Ini kayaknya ada cewek yang diduga inilah perempuan ketiga gitu ya. Karena apa? Satu, kok bajunya sama gitu. Bajunya sama terus cincinnya sama. Terus ada keterangannya dia bilang gini. Ini bajumu, katanya bajunya sama. Cincin kita juga sama. Tapi yang jelas aku duluan yang beli buat diri sendiri. Cuma 6 juta. Punyamu lebih mahal, 25 juta. Dan itu ditransfer lewat rekening Riko. Iya. Riko yang kemarin itu juga. Yang dituduh itu yang terkelibat kasus pemukulan itu juga. Oh, aduh. Ya, oke lanjut. Ada lagi. Oh ya, mungkin kita menduga ya salah satu yang membuat Septi ini nggak tahan yang dia bilang tadi udah diam akhirnya dia ngomong karena pada saat dia mengajukan gugatan cerai dengan dugaan karena adanya orang ketiga itu banyak netizen yang kemudian menyerang si Septi ini yang menuding bahwa Septi sendiri itu kan karma lo gitu kan katanya ya karena kan diduga Septi ini dulu juga nikah sama si Putra itu ngerebut dari istrinya yang sebelumnya dan istrinya sebelumnya itu katanya juga tidak dinafkahi juga. Kenapa yang diserang Septi ya? Kalau ini tidak dinafkahi, berarti yang salah siapa? Nah, ya kan? Oke. Oh ini salah satu netizennya yang menuduh ya. Buka aja Min, sekalian gue bantuin. Septi itu dulunya suka main. Oh main itu ya? Kirim stiker itu ya. Lalu dijadiin karyawan sama si PS. Mereka ke Gap tuh sama si Indri istri pertama di kosan. Terus mereka nikah di Pekanbaru. Bohongin KUA. Dibilang kalau si PS belum pernah nikah. Nah ini Septi akhirnya klarifikasi ya. Ini klarifikasi kita bacain ya. Septi bilang bahwa yang paling penting sehari atau sejam pun aku nggak pernah jadi karyawannya PS. Jelas sangat tidak pernah katanya dibilang gitu. Malu banget bilang aku karyawan padahal seumur hidup sehari atau sejam pun aku nggak pernah jadi karyawannya. Yang jelas dia bilang saya menikah dengan laki-laki yang dia sendiri ngomong tidak pernah menikah tanda seru. Tanyakan ke orangnya dia jujur apa bohong ke saya katanya gitu. Lanjut berikutnya. Kenapa aku ketawa ya? Lanjut berikutnya. Terus dia bilang, oh terus ada curahan hatinya dia sebelum ini ada curahan hatinya. Yang itu loh. Yang dia bilang, oh ada videonya ya kan? Videonya, mau diputar nggak videonya? Atau aku rangkum aja? Videonya pokoknya dia bilang katanya ya dia nggak pernah ngebatasin bapaknya kalau mau ketemu anaknya walaupun ini dalam proses perceraian. Asal dijemput, tapi kok nggak pernah dijemput gitu kata Septi. Tapi ternyata di 2 minggu yang lalu ini si suaminya itu posting sama anaknya. Terus tulisannya adalah I have total trust in you, aku sangat mempercayamu. Ya kan anaknya kecil masih. Trust in you siapa dia maksudnya ya kan? Komentar netizen coba kita baca. Setelah klarifikasi Septi, apa komentar netizen? Baca bunyinya. Suatu saat kamu akan butuh dengan anak-anakmu, maka sekarang jangan sakiti ibu mereka karena mereka akan ingat setiap tetesan air mata ibunya. Semangat Kak Septi gitu ya. Ini ada membuat support buat Septi. Yang berikutnya komentar.
Kasihan istrinya, semoga tidak terus terulang. Semoga yang terlihat baik sama orang bisa lebih baik juga sama istrinya. Gitu. Ya gitulah. Itulah kalau dunia sosial media ya kan. Oke lanjut berikutnya. Sebelum sedekah ke orang lain, mending penuhi kewajiban sebagai suami dulu bang. Bini lo sampai ngemis-ngemis ke pegawai karena lo nggak ngasih nafkah lagi tuh katanya. Gitu. Lanjut berikutnya. Astaga panjang amat. Kasihan Bunda Septi, kasihan banget lihat postingannya akan dia nggak dianggap istri sama kamu Pi. Lah kok panggilannya Pi juga? Oh dia panggil papi online. Serem banget sih. Tolong Pi lebih hargain Bunda Septi, lebih anggap dia ada, lebih sayangin dia. Saya memang nggak tahu apa-apa tentang masalah hidup kalian, tapi dari postingan Bunda Septi hati saya ikut sakit. Wow. Kasihan Bunda Septi, kasihan juga anak-anaknya walaupun papi dan Bunda berpisah hanya karena orang ketiga. Itu nggak adil buat Bunda seperti juga anak-anak. Tolong dipikirin Pi. Kasihan anak-anak. Ya. Takjub sekali aku ya, ini follower sampai begitu merasa relate gitu ya. Itulah dunia maya. Oke. Nah lanjut kita menuju ke dunia nyata. Ada bintang tamu kita yang akan kita ajak ngobrol, dia akan sharing cerita kisahnya. Kemarin di postingan di Instagramnya di bulan Januari gitu ya, dia curhat bahwa ini adalah Imlek yang tersedih, yang paling kelabu gitu ya. Karena dia baru saja menghadapi kehilangan omanya yang sangat disayang. Kita lihat dulu profil Tina Tun berikut ini. Sudah bersama Tina Tun di private room. Hai, apa kabar? Baik, Kak Ros. Turut berduka atas kehilangan kamu ya. Thank you so much. Kita mau tunjukin foto buat Tina Tun. Yang pertama ini adalah, mana tuh? Ke kiri. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Oke. Oke. Oh. Ini tuh aku sampai, kan tadi ada dipajang gitu ya. Karena saking ininya jadi kayak aku turunin dulu. Nggak ada foto-foto dulu. Ngasih berat buat kamu pastinya ya. Banget. Deket banget. Bukan deket lagi, kayak mam kan sebenarnya gitu. Kak Ros pernah kan ke rumahnya Oma. Oma nih orang yang sangat, gemes banget gitu ya. Baik, nice. Aku dimasakin waktu main ke rumah. Ya benar. Ya kan? Dan Oma ini juga, aku tahu banget Oma tuh sangat perhatian sama penampilan kamu. Banget. Selalu komentar, kurang ini. Oh kalau Oma tuh pokoknya, jadi kan yang heboh kan sebenarnya si Oma. Ya kan kalau lihat di fotonya apa tuh dia tuh selalu yang neces banget. Aku tuh kalau dandan kayak gini tuh menurut dia apaan sih gitu, kayak kurang, kayak bukan artis gitu. Iya gitu, dia tuh lebih artis dari aku kan. Banget. 12 pintu lemarinya. 12 pintu, oke. Baju Oma semua tuh? Semua. Jadi kalau ya itu yang maksa aku beli baju apa tuh fashion tuh Oma semua. Jadi Oma sekarang udah nggak ada, kamu turunin semua fotonya. Apalagi? Sementara aku kan kemarin sebenarnya Oma nggak adanya kan Desember. Jadi bener-bener sebulan lebih tuh, apa? Gini, aku sebenarnya tipe orang yang nggak Oma yang ngajarin, nggak boleh lembek gitu loh. Dia paling sebel kalau cewek nangis. Dia tuh paling sebel kalau kita apalagi yang perempuan gitu cucunya anaknya tuh nangis itu. Apaan sih nggak boleh kayak gitu, harus fight gitu. Pernah waktu itu kamu mau nangis dimarahin sama Oma? Iya, sering. Jadi, ya nangis kalau misalnya terharu apa, tapi kalau yang berlebihan sampai gimana tuh dia pasti nggak suka. Tapi kan Tapi aku nggak bisa gitu. Itu yang sampai benar-benar yang sebuah. Jadi ini kehilangan terberat kan sebenarnya. Makanya aku nggak bisa kasih tahu siapa-siapa gitu. Sekarang aku yang kayak masih bisa ya udahlah gitu ngobrol apa. Aku kalau pas awal kemarin kalau ada orang yang kayak turut berduka yang langsung jatuh nangis. Udah gitu loh. Drop banget. Saat-saat terakhir kamu ketemu Oma? Terakhir, jadi Oma itu terakhir kan kayak di intensif yang bener-bener unit care banget. Jadi Oma tuh sakit meninggalnya. Jadi si Oma itu sebulan itu di rumah sakit. Pas terakhir udah yang sampai memang dia kan fighter banget ya. Jadi terakhir udah kasih alat tambah alat, kitanya tuh ya sampai udah aduh nggak tega. Tapi akunya nggak bisa. Anak-anak awalnya semua keluarga tuh nggak mau lepas gitu, nggak ikhlas kan, gimana sih nggak ikhlas. Jadi dianya di fight terus gitu. Terus terakhir cuma bisa video call aja. Kita doain apa sampai terakhir banget H-1 itu udah parah, dimasukin darah udah nggak bisa naik darahnya, yang udah komplikasi lah gitu, dikasih
oksigen apa malah tambah turun, terus udah kemana-mana komplikasinya. Dan kan oma udah lansia juga. Itu yang terakhir sore itu aku masih tugas lagi. Habis kan kewajiban ya harus gimana pun jalan. Jadi habis jenguk oma, dia naik lagi tuh. Tensi udah 20-30, itu kan udah parah banget. Kita udah balik, kita balik masing-masing, kita berdoa bersama malamnya. Tapi belum ikhlas. Nah, terus jam 12 aku doa waktu itu, kayak dokter juga udah telepon gitu, kayak ini udah agak berat gitu. Terus aku cuma doa yang terbaik menurut Tuhan dan apa yang oma mau gitu. Tapi aku nggak berani bilang untuk kayak ya jalan gitu, nggak bisa gitu. Tapi setelah aku ikhlas itu, setelah doa setengah jam tuh aku diketok sama mama, yuk rumah sakit semua gitu. Oh itu udah parah banget, udah kalap kan gitu. Tapi aku mikirnya kayak Hamin satunya yang datang tuh masih dia bisa berharap dia naik lagi gitu. Tapi pas datang, mama juga udah gak kuat tuh di luar. Cuman aku sama adek dikuat-kuatin. Sampai sekarang aku trauma sebenarnya. Lihat rumah sakit gitu, kayak apalagi ke intensive care. Masuk, udah dokter udah bilang, nih udah tinggal obat ya gitu apa. Oh aku kan pecah ya gitu. Tapi habis pecah itu kayak nggak bisa nangis. Nangisnya cuma reng gitu terus udah. Cuma sesak nafas habis itu akunya sendiri gitu kayak. Ya masih nggak percaya. Nggak bisa, iya. Dan setelah itu baru pas di rumah duka, makanya minta maaf banget sebenarnya di kesempatan ini juga mungkin banyak orang yang taunya belakangan kan. Makanya aku baru kasih taunya publisher pas mau Imlek gitu. Karena banyak banget yang nyariin oma. Iya kan, karena Imlek. Ini kan artis Imlek Kak Ros. Jadi berat dong, udah kamu kehilangan pas Imlek masih ada yang nyari. Iya. Nah, tapi itulah waktu aku untuk memang ya udah aku harus kasih tahu ke banyak orang. Karena waktu di rumah duka aku tidak udah nggak gimana udah 3 hari kayak this is my last time gitu sama oma gitu, yang udah di situ aja terus gitu sama keluarga, dan keluarga pun juga ternyata serapuh itu gitu karena dia tuh pilarnya gitu. Ini ada beberapa video ya, video kebersamaannya Tina Tun dan oma, kita lihat. Kamu melihat video terakhir yang ada di lagu. Jadi tapi aku bersyukur si oma terakhirnya tuh ibadah banget gitu, maksudnya ke Tuhan banget. Dia yang dorong aku untuk bikin lagu rohani gitu. Terus bucket listnya dia kan mau ibadah ke Israel. Udah pergi. Jadi Oma pergi dengan kemantapan hati, sudah menjalani apa yang menjadi. Dan bahkan kan dia udah siapin semua, kayak makamnya dia udah siap. Jadi ya gitu. Aku tuh nggak pernah ada di pikiran aku kayak dia tuh kayak she's gonna live forever gitu loh, tipenya kan yang udah gitu sangat terus hidup gitu ya. Gitu. Sampai sekarang aku cuma nganggap dia lagi di rumahnya om tante aku yang di luar kota gitu. Tapi ya berat. Pada saat apa biasanya kamu sadar bahwa oma udah betul-betul nggak ada? Yang ngerempongin aku kan tiap hari kan dia pergi pulang apa. Terus kan kalau itu kan sayang banget sama aku gitu. Kalau sama anak-anaknya mungkin sekeras itu, tapi sama cucunya apalagi sama aku tuh, dia tuh ngikut aja Kak Ros. Bisa gitu. Kalau sama mama apa aku di mana apa dia paling nggak terima yang kayak gitu. Ya namanya cucu kesayangan gitu kan. Terus juga mungkin kalau orang lain yang ya even saudara atau siapa masih bisa nolak gitu. Oma tuh ikut aja kalau sama aku tuh gitu. Even yang kebayang nggak kayak syuting apa dia kan yang udah tua gitu kan apa ikut gitu. Kadang-kadang kan aku orangnya juga iseng banget ya. Apa main-mainin rambutnya dia apa gitu. Terus kalau lagi kosong gitu. Kayak gini misalnya habis syuting gitu. Aku punya karena aku kalau sama dia tuh harus yang lagi dandan gitu. Aku dandan kan cuma kalau syuting. Syuting yuk mall gitu. Standby dia mah pokoknya.
Terus aku setiap kali ibadah kan sama dia dulu. Jadi yang udah deh. Mana aku sampai sekarang tuh banyak sekali kenangan sama Oma. Even aku kayak sama Kak Ros, aku ada waktu itu pernah sama Oma gitu. Jadi setiap ketemu orang gitu, aku masih belum bisa, apalagi yang orang-orang deket ya. Mungkin makanya belakangan juga aku nggak terlalu banyak gaul dulu gitu kan. Nggak bisa gitu. Ya kemana ada yang ngedeja apa, aduh udah nggak kuat. Apa yang kamu harap masih bisa kamu lakukan sebetulnya semasa Oma hidup? Sebenarnya kalau Oma tuh nggak banyak maunya gitu apa, dia lebih ke dukung aja gitu. Yang dia mau kalau menurut aku nggak oke, aku bisa mempengaruhi dia kok gitu lah, sebenarnya kayak gitu. Tapi memang dari lubuk hati dia yang paling dalam sebenarnya pengen lihat aku nikah. Belum sempat. Tapi sudah dikenal. Udah. Dan makanya sebenarnya kan aku tadinya kan mau dipercepat apa kan karena Oma gitu, cuman nggak buru. Oma bilang apa? Sebenarnya kalau Oma pengen aku nikah tuh udah dulu. Cuman kalau sama yang ini kan udah kenal, udah apa. Ayo gitu, cuma kan kemarin COVID gitu kan. Terus juga ya namanya waktu Tuhan ya harus gitu. Jadi nggak ada yang tahu. Tapi Pas sempat ngobrol sama. sempat. Dan udah serius, sudah apa. Dia Oma juga udah oke gitu loh. Udah pesan apa Oma ke calon kamu? Ya udah kayak apa terakhir. Jadi waktu Oma terakhir sakit juga ada beberapa momen aku sama dia gitu. Sama family termasuk sama calon aku, sama pasangan aku. Terus ya udah terakhir juga ya minta dijagain gitu ya kan. Terus dia juga janji untuk jagain aku gitu. Jadi ya dia tahu lah segimana aku sayang Oma dan Oma segimana sayangnya sama aku. Jadi ya terakhir ya itu sampai di rumah sakit ya akhirnya waktu Oma masih bisa berkomunikasi. Dari sosok Oma yang begitu dekat, dan kamu masih tidur sama Oma sampai umur 14 tahun. banget. Apa yang sangat kamu kagumi dari Oma dan itu akan menjadi juga pedoman kamu kelak dalam kehidupan kamu selanjutnya? Dia strong, super strong, pejuang. Jadi kalau aku sekarang kelihatannya fighter atau apa, nggak ada apa-apanya sama dia sebetulnya. Jadi kalau aku ada satu masalah atau apa mau nyerah tuh nggak bisa, nggak boleh, karena Oma tuh selalu itu. Dia tuh sosok yang padahal orangnya kan fun ya apa, tapi dia tuh sebenarnya se-strong itu. Apa contohnya? Ada kejadian apa yang kamu lihat? Wow, ini sosok. Dalam setiap masalah dia, masalah anaknya, masalah aku gitu. Dia tuh yang nggak mau nyerah orangnya sampai terakhir dia sakit gitu loh. Jadi apapun ibaratnya aku selalu ngeliat dia tuh bahwa semua itu ada jalannya. Itu yang bagus gitu. Dan memang Oma itu apa ya, memang dia kan karir apa segala sesuatunya kan dia memang mandiri lah ibaratnya gitu, alfa gitu sebenarnya. Tapi aku lihat di balik itu kelembutannya adalah yang mengimbangi. Orang kalau udah kayak gitu kan jatuhnya sombong harus. Udah bisa semua sendiri, berpenghasilan, dan kan sombong. Tapi yang membuat dia enggak itu adalah dia amal gitu. Dia punya, jadi dia pengen punya satu, dia strong, dia punya satu motivasi di atas, tapi dia selalu ngeliat ke bawah. Dan itu yang membantu aku banget sekarang di tugas aku yang jadi wakil rakyat gitu. Kan jadi udah terbiasa karena dari dulu gitu. Dilatih untuk jangan pernah happy untuk ngeliat tuh orang tuh susah kayak gitu. Jadi itu yang balancingnya itu bagus. Yang kamu ucapkan terakhir ke Oma saat kamu tahu, atau kamu sebenarnya masih nggak rela, ada nggak ucapan kata-kata terakhir yang sebetulnya itu pengen kamu ucapin ke Oma? Nggak, terakhir nggak bisa. Padahal kamu pengen ngomong apa? Waktu di kuburan sih terakhir aku cuma ngomong ya sampai nggak bisa ngomong goodbye sebenarnya. Gitu, nggak rela terakhir. Emang sekarang aku cuma ngomong ya jagain aku aja di atas, dan aku pengen bikin dia bangga gitu. Tanggung jawab dia banyak sekali ya. Ya legacy dia lives in me lah. Misalnya pun ada apapun ke depan gitu ya, memang dia tuh orangnya kan nggak bisaan gitu ngelihat apa harus dia handle gitu. Sekarang dia nggak bisa handle kan, dia udah di atas. Ya dia jagain aku, aku tetap pengen bikin dia bangga, dan ya aku lanjutin legacy dia. Dan Oma masih tetap ada di hati.
Ya. Kita akan lanjutkan obrolan dengan Tina Tun. Kita antar dulu ke bintang tamu kita selanjutnya. Ini salah satu personil lenong legenda begitu ya. Sekarang lagi naik daun lagi sebagai seorang komedian perempuan. Kalau dulu dia memulai karirnya masih kecil banget, kurus gitu ya. Kulitnya eksotis. Sekarang itu disebut sebagai penampilannya seperti gadis-gadis Korea gitu ya. Kita lihat dulu profilnya Umi Kuari berikut ini.